Iya, pernah nggak sih Anda merasa hidup Anda tertinggal jauh? Teman-teman Anda sudah sukses, sudah punya segalanya, sementara Anda masih berjuang dari bawah, masih mencari arah, masih menapaki jalan yang sama setiap hari. Anda kerja keras, Anda berdoa, Anda bertahan, tapi hasilnya nggak secepat yang Anda harapkan. Dan di saat Anda mulai ragu, suara kecil di hati Anda berkata, pelan saja, tapi jangan berhenti. Karena hidup itu bukan lomba lari. Hidup itu perjalanan panjang. Yang menang bukan siapa yang paling cepat, tapi yang paling sabar dan tetap melangkah. Meski jalannya berat, meski langkahnya kecil. Ya, oke. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, cerita dari desa kecil. Ya, di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, hidup seorang lelaki sederhana yang bernama Pak Ratno. Usianya mungkin sudah tak muda lagi. Kulitnya legam, tangannya keras karena cangkul, tapi semangatnya masih menyala seperti matahari pagi. Setiap hari sebelum ayam berkokok, dia sudah berdiri di halaman rumahnya yang sederhana. Di tangannya ada cangkul tua yang menemaninya selama bertahun-tahun. Langkahnya pelan menuju sawah, tapi matanya penuh keyakinan. Tak ada keluhan, tak ada kata capek, meski punggungnya sering pekal. Yang ada cuman keyakinan bahwa tanah yang digarap dengan sabar akan menumbuhkan rezeki dengan cara yang tak disangka. Ya, kemudian yang kedua, awal yang kecil tapi penuh harapan. Ya, dulu sawah Pak Ratno sangat kecil, cuman cukup untuk makan keluarga jika panen tiba. Bahkan kadang panennya nggak seberapa karena cuaca tak menentu, tapi ia nggak pernah berhenti untuk mencoba. Setiap kali musim tanam gagal, ia menanam lagi. Setiap kali hujan tak datang, ia tetap menyiram meski dengan air seadanya. Ya, bagi dia hidup memang seperti itu. Ada masa baik, ada masa sulit, tapi yang penting tetap berjalan. Ya, sambil bekerja, ia sering berkata pelan pada dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya, yang penting saya nggak berhenti di tengah jalan. Dan kalimat itu bukan sekedar kata-kata, tapi pegangan hidup yang ia buktikan setiap hari. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari tanah dan waktu. Ya, tanah itu punya cara sendiri untuk mengajar manusia. Ia mengajarkan tentang waktu, tentang sabar, dan tentang keikhlasan. Anda bisa menanam hari ini, tapi nggak bisa memaksa panen besok. Semuanya ada prosesnya. Dan jika Anda memaksa, yang tumbuh bukan hasil, tapi rasa kecewa. Begitu juga dengan hidup. Kita sering ingin segalanya cepat, cepat sukses, cepat kaya, cepat bahagia. Tapi lupa bahwa sesuatu yang tumbuh terlalu cepat, kadang juga cepat hilang. Ya, Pak Ratno tahu itu. Ia melangkah pelan, tapi pasti. Karena baginya, hasil yang datang pelan, tapi dari kerja keras, lebih manis daripada keberuntungan yang datang tiba-tiba. Kemudian yang keempat, tentang konsistensi dan keikhlasan. Ya, setiap pagi, tanpa peduli cuaca, dia tetap ke sawah. Kadang di
bawah matahari terik, kadang di tengah kabut dingin. Ia tahu rezeki nggak datang dari berdiam diri, tapi dari langkah yang konsisten, sekecil apapun itu. Orang-orang desa mengenalnya sebagai sosok yang nggak neko-neko, nggak iri dengan pencapaian orang lain, nggak banyak bicara, tapi selalu bekerja dengan tekun. Ya, konsistensi itulah yang akhirnya mengubah hidupnya. Pelan, tapi pasti. Dari sepetak sawah, jadi 2. Dari 2, jadi 4. Dan kini, ia sudah bisa bantu orang lain kerja di lahannya sendiri. Bukan karena ia mengejar kaya, tapi karena langkah kecilnya yang terus ia rawat tanpa henti. Kemudian yang kelima, refleksi tentang hidup yang lambat. Ya, di dunia yang serba cepat ini, orang seperti Pak Ratno mungkin terlihat ketinggalan zaman. Tapi coba pikir, siapa sebenarnya yang benar-benar menikmati hidup? Orang yang setiap hari dikejar target, waktu, dan tekanan. Atau mereka yang bisa bangun pagi, melihat matahari, dan bersyukur masih diberi kesempatan bekerja dengan tenang. Ya, kadang kita lupa bahwa hidup pelan bukan berarti gagal. Justru di dalam langkah pelan itu ada banyak hal yang bisa kita lihat, seperti hal-hal yang orang terburu-buru sering lewatkan, seperti suara jangkrik di pagi hari, seperti aroma tanah yang baru disiram, atau senyuman keluarga yang menyambut sepulang dari sawah. Ya, hal-hal kecil yang sederhana, tapi di sanalah kebahagiaan sejati bersembunyi. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang keenam, tentang perubahan yang berjalan pelan. Ya, butuh waktu bertahun-tahun sebelum Pak Ratno bisa menikmati hasilnya. Dan ketika itu tiba, ia tidak lupa pada masa-masa susahnya. Ia selalu bilang, jika dulu saya nggak menyerah karena lambat, mungkin sekarang saya nggak punya apa-apa. Ya, setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang cepat, ada yang pelan. Tapi, cepat atau lambat bukan ukuran sukses. Yang penting, tetap berjalan. Sebab di dunia ini, bukan mereka yang paling kuat, yang bertahan, tapi mereka yang tetap melangkah, meski dunia terasa sangat berat. Ya, selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu makna dibalik kata pelan. Ya, pelan itu sering disalahartikan. Banyak yang menganggap pelan itu malas, padahal pelan itu fokus, pelan itu sadar, pelan itu menikmati proses, bukan sekedar mengejar hasil. Ya, seperti petani yang tahu kapan harus menanam dan kapan harus menunggu. Begitu pula kita harus belajar memahami ritme hidup ini. Karena apapun yang dipaksakan cepat, seringkali berakhir dengan rasa kecewa. Jadi, jika langkah Anda terasa lambat, jangan bandingkan dengan orang lain. Mungkin Anda sedang ditempa, sedang dipersiapkan. Karena bunga yang mekar terlalu cepat, sering layu lebih dahulu. Ya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang paling menikmati perjalanannya dan sebuah proses. Jadi, jika hari ini Anda sedang berjalan pelan, jangan malu, jangan merasa kalah, karena langkah kecil Anda itu, jika dijaga terus, akan membawa Anda lebih jauh dari yang Anda kira.
Dan ingatlah, burung yang terbang tinggi butuh waktu untuk mengepakkan sayapnya. Air yang menembus batu bukan karena kuat, tapi karena ia terus mengalir tanpa henti. Ya, begitu juga dengan Anda. Selama Anda terus berjalan, meski pelan, Anda tetap bergerak menuju masa depan Anda. Melangkahlah pelan tapi pasti, karena yang berjalan dengan hati dan kaki yang tulus pasti akan sampai pada waktunya yang tepat dan di tempat yang terbaik. Ya, hidup bukan tentang cepat sampai, tapi tentang tidak menyerah di tengah jalan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dari saya, Doses Pas.